Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah anak-anak saleh salihah, insyaallah kesempatan kali ini kita akan lanjut belajar ya. Tadi kita sudah belajar di izhar halqi, kemudian belajar di idgham bi gunnah. Mudah-mudahan paham ya di kedua hukum tadi. Sekarang kita belajar lagi materi lanjutan dari bab 1 hukum nun sukun atau tanwin ya, yaitu idgham bila gunnah. Nah, sama seperti yang Bapak bilang, karena kita masih belajar di hukum nun sukun atau tanwin, materi kan ada 5. Ada izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa hakiki. Nah, sekarang kita akan belajar di idgham bila gunnah. Sama, syaratnya adalah kita berfokus pada nun sukun atau tanwin ya. Apabila nanti ketika mengurai, ketika kalian buka Quran, kemudian kalian lihat di ayat-ayat Quran ada bertemu dengan nun sukun atau tanwin, nanti bertemu beberapa huruf ya. Kalau misalnya bertemu dengan 6 huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dia jadinya di hukum izhar halqi. Kalau misalnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu, maka dia jadinya idgham bi gunnah. Oke, sekarang kita belajar di idgham bila gunnah. Insyaallah kalau idgham bila gunnah ini gampang ya, karena dia cuma 2 huruf yang harus dihafalkan. Perhatikan di sini. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam, ra. Cuma 2. Dia cuma ada lam sama ra ya. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu 2 huruf ini ya, di antara 2 huruf ini lam atau ra, maka dia jadinya idgham bila gunnah. Oke, idgham bila gunnah. Contoh, perhatikan. Kita ulang dari awal dulu ya. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam, ra. Contohnya lam. Nah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam. Nih, lam. Pada kalimat milladunhu. Milladunhu. Oke. Untuk mencari idgham bila gunnah, maka yang pertama kali kita lihat adalah nun sukun atau tanwin. Ada nggak di kalimat ini nun sukun atau tanwin? Oh, ternyata ada nih, ada nun sukun. Nun sukun atau tanwin ya. Ini ada nun sukun. Kalau kita sudah dapat nun sukun, maka kita lanjut lihat huruf berikutnya. Huruf berikutnya ada lam. Kita lihat apakah lam ini ada di huruf idgham bila gunnah? Oh iya, adanya di huruf idgham bila gunnah. Maka nun sukun atau tanwin jadinya idgham bila gunnah. Cara membacanya idgham bila gunnah adalah tidak dengung. Kalau izhar halqi itu jelas, idgham bi gunnah itu dengung. Nah, kalau idgham bila gunnah itu tidak dengung, ya. Milladunhu tidak dengung. Nunnya sudah tidak terbaca, ya. Langsung ke huruf lamnya. Selanjutnya khairul laka. Perhatikan, untuk mencari idgham bila gunnah, maka yang pertama kali kita lihat masih sama seperti izhar halqi dan idgham bi gunnah, yaitu kita lihat nun sukun atau tanwin ada nggak di kalimat itu. Oh, ternyata di sini nggak ada nun sukun, adanya tanwin. Nah, ada tanwin. Kalau kita sudah dapat tanwin, maka kita lihat huruf berikutnya. Ada lam. Nah, lam ini masuk di huruf apa? Huruf idgham bila gunnah. Nih, ada lam, ya. Artinya nun sukun tanwin bertemu lam jadinya idgham bila gunnah. Cara membacanya tidak dengung. Oke. Khairul laka. Contoh berikutnya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra. Nih, huruf ra. Pada kalimat mirlab bihim. Kita lihat dulu untuk mencari idgham bila gunnah, maka kita cari nun sukun atau tanwin ada nggak pada kalimat ini. Oh, ternyata pada kalimat ini adanya nun sukun nih, ada nun sukun. Kalau sudah dapat nun sukun, maka kita cari huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah ra. Nah, huruf ra ini termasuk di huruf-huruf apa? Ternyata dia masuk di huruf-huruf idgham bila gunnah. Tuh, ada lam sama ra. Berarti nun sukun bertemu ra jadinya idgham bila gunnah. Bacanya tidak dengung ya. Mirrab bihim. Oke. Berikutnya ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Cari di sini ada enggak
Ada nggak nun sukun atau tanwin? Oh ternyata ada. Tapi bukan nun sukun, adanya tanwin nih. Ada tanwin. Kalau kita sudah dapatkan tanwin, kita cari huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah ro lagi. Nah, tanwin bertemu ro sama seperti yang kita hafalkan tadi, idgham bila gunnah, itu hurufnya ada lam sama ro. Artinya tanwin bertemu ro jadinya idgham bila gunnah. Ya. Cara membacanya tidak dengung. Ghafurur rahimun. Jadi sebenarnya tajwid ini mudah, apalagi pada hukum bab 1 ya, di hukum nun sukun atau tanwin. Jadi tinggal cari nun sukun atau tanwin ada nggak pada kalimat yang mau kita urai. Kalau ada nun sukun atau tanwin berarti dia hanya 5 kemungkinannya. Dia itu termasuk idgham halqi, termasuk idgham bi gunnah, atau idgham bila gunnah, ataukah iqlab, ataukah ifah kiki. Tinggal kita hafalkan huruf-hurufnya saja. Kalau di huruf-huruf izhar halqi itu ada 6. Ada apa saja? Ada hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu 6 huruf ini, maka jadinya izhar halqi. Kemudian kalau misalnya kita mau cari idgham bi gunnah, berarti kita lihat dulu nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf. 4 hurufnya apa aja? Ada ya, nun, mim, wawu. Apabila nun sukun bertemu 4 huruf ini, maka jadinya idgham bi gunnah. Cara membacanya dengung. Kalau kita mau cari idgham bila gunnah, maka kita cari nun sukun atau tanwin ketemu huruf lam sama ro, 2 huruf aja. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu lam sama ro, maka jadinya idgham bila gunnah. Cara membacanya tidak dengung. Insya Allah gampang semuanya ya. Mudah-mudahan bisa dipelajari dan pahami. Nanti kalau misalnya kalian sudah paham, Bapak minta tolong untuk segera berlatih banyak-banyak di Quran ya. Selain kalian melatih bacaan, kalian juga melatih bagaimana sih hukum tajwid itu ya. Karena seperti yang dikatakan dalam syair Matan Jazari, bahwasanya tajwid ini wa hakadza minhu ilaina wasala. Ya seperti inilah turunnya Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an itu dengan tajwid, maka kita harus mempelajari tajwid dengan sungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan paham semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.